Halo, selamat datang di CC Jurnal, channel mungil yang masih sepi pengunjung. Buat yang sudah mau mampir ke sini, makasih banyak ya. Semoga kalian sehat dan juga jangan lupa tersenyum hari ini. Oke, langsung saja Sisi akan memulai ceritanya ya. Hari demi hari berlalu. Banyak sekali kejadian mengerikan yang seolah menjadi makanan sehari-hari mereka. Bahkan Hanif yang semula penakut kini mulai terbiasa dengan banyaknya gangguan di kos. Mulai beberapa hari yang lalu, para mahasiswa libur akhir semester. Banyak yang memilih pulang ke rumahnya masing-masing. Mahesa mudik ke Semarang, Hanif mudik ke Bandung, dan Juna mudik ke Tangerang. Di kos 407 hanya tersisa para pekerja dan mahasiswa tingkat akhir saja. Kos yang semula ramai terasa makin sepi dan sunyi. Beberapa kamar kos karena ditinggal mudik pemiliknya. Di lantai bawah ada Tara, Tian, Johan, dan Jeviro. Sementara di lantai 2 ada Yusuf, Dimas, dan William. Suasana semakin mengerikan karena kemarin baru saja terjadi kasus pembunuhan seorang mahasiswa yang diketahui menempati kos yang hanya berjarak beberapa meter dari kos 407. Mahasiswa bernama Januar itu dibunuh dengan cara ditusuk berkali-kali di bagian perut menggunakan senjata tajam. Pembunuhan yang terjadi di dalam kamar kos saat suasana sedang sepi, tak ada jejak pembunuh ataupun barang bukti. Bahkan senjata tajam yang digunakan pelaku tak ada di tempat. Tak ada rekaman CCTV ataupun saksi mata. Seluruh CCTV yang berada di sekitar kos tersebut sengaja diretas, sehingga tak menemukan satupun bukti kasus. Menurut hasil autopsi, terdapat luka lebam di sisi kanan wajah korban dan luka lebam pada perut. Diduga korban sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya dihujam pelaku menggunakan pisau. Polisi semakin sulit dalam menyelidiki kasus pembunuhan yang marak sekali terjadi. Namun tak diketahui siapa pelakunya. Dan setelah kasus kematian Januar, di kos 407 beberapa kali ada penampakan hantu dengan sosok yang mengerikan. Yusuf dan Jeviro pernah diganggu oleh penampakan hantu dengan perut yang bolong. Suara azan subuh berkumandang melalui pengeras suara masjid. Seperti biasa, para 407 squad yang muslim sudah bangun untuk melaksanakan sholat subuh pada masjid yang tak jauh dari kos. Tian sudah bersiap, memakai sarung, kemeja koko, dan peci warna hitam yang terlihat rapi. Katanya sarung yang ia pakai baru dibelinya minggu lalu. "Cup, Dim, ayo ke masjid," teriak Tian dari lantai bawah. "Iya bang, bentar, lagi pakai sarung dulu," sahut Yusuf dari lantai atas. "Iya bang, ini OTW." Dimas mengunci pintu kamarnya lalu turun dengan Yusuf. "Kunci pintu depan, jangan lupa," perintah Dian pada Dimas yang berjalan paling akhir. "Siap bang." Kemudian 3 pemuda itu berangkat bersama menuju masjid. Udara pagi masih terasa dingin. Tak banyak orang keluar rumah di waktu subuh, sehingga jalanan masih terlihat sepi dan lenggang. Ketika pemuda itu melewati rumah kos yang menjadi tempat pembunuhan Januar. Masjid yang menjadi tempat mereka sholat memang berada di dekat kos tersebut. Rumah kos tersebut terlihat sangat sepi. Bahkan lampu dalamnya mati, hanya lampu teras yang dinyalakan. Menurut berita yang beredar, seluruh penghuni kos memilih pindah setelah terjadinya kasus pembunuhan, menjadikan rumah kos semakin terlihat mengerikan. "Serem banget ya bang," celetuk Dimas saat melewati rumah kos Januar. "Hus, diam dulu Dim, gue merinding nih," Yusuf bergidik ngeri. "Gue kirain kos 407 tuh udah paling ngeri, ternyata ada yang lebih ngeri ya," Tian menimpali. Kemudian 3 pemuda itu mempercepat langkahnya untuk segera menuju masjid. Sementara di dalam kamar kos,
Tara yang masih tertidur lelap mengalami mimpi yang sangat buruk. Tara merasakan tubuhnya sangat kaku dan susah untuk digerakkan. Ia merasa seperti terbangun, namun susah untuk membuka matanya. Kemudian, Tara merasakan seperti ada yang membelai sekujur tubuhnya. Tara takut, namun tubuhnya sangat susah untuk digerakkan. Mulutnya susah untuk mengucapkan kata atau merapalkan doa, dan matanya susah untuk terbuka. Tak lama kemudian, di hadapannya muncullah sosok menyeramkan, tinggi besar berwarna hitam, dengan wajah yang hanya diisi oleh mulut yang sangat lebar. Tak ada mata, tak ada hidung, hanya mulut dengan gigi-gigi yang tajam dan mengerikan. Sosok menyeramkan itu semakin mendekat ke arah Tara. Kemudian dengan kedua tangan yang berkuku panjang mencekik leher Tara, sementara mulutnya terbuka lebar seolah siap untuk menelan Tara. Tara ketakutan setengah mati, namun tubuhnya sangat susah untuk bangun. "Tolong!" Tian, Yusuf, dan Dimas baru saja pulang dari masjid. Ketiganya saling pandang karena terkejut dengan suara teriakan minta tolong. Baru saja masuk area kos, namun sudah dibuat kaget dengan suara yang berasal dari kamar nomor 1 atau kamar Tara. "Jangan, tolong!" Kembali terdengar suara teriakan Tara. "Bang, kenapa bang?" Dimas berteriak dari luar pintu kamar Tara. "Gak dikunci." Yusuf mencoba memutar gagang pintu kamar Tara, namun ternyata tidak dikunci oleh sang pemilik. "Tolong, tolong!" Di atas kasur, Tara sedang meronta-ronta sembari menangis kencang, sedangkan matanya masih tertutup rapat. "Ra, bangun Ra!" Tian menggoyang-goyangkan tubuh Tara. "Tara bangun, Tara!" Yusuf pun sama, ia bahkan berteriak di telinga Tara. Bang Tara kenapa?" Jeviro tergopoh-gopoh berlari masuk ke kamar Tara. Pemuda berlesung pipi itu terbangun dari tidurnya karena mendengar suara teriakan Tara. "Ini Jeff, kayaknya mimpi buruk deh," jawab Tian. Dapat Jeviro lihat Tara menangis dalam tidurnya. "Ra, bangun Ra!" Yusuf masih mencoba berteriak di telinga Tara sembari menepuk-nepuk pipinya. Tak lama kemudian, Tara pun akhirnya dapat bangun dari tidurnya. Ia mengatur nafasnya. Tara masih menangis. Pemuda berwajah manis itu memegangi lehernya, memastikan bahwa yang tadi memang mimpi. "Yusuf, Bang Tian," lirih Tara. "Lu kenapa?" Dimas mendekat ke arah Tara, memegangi kaki Tara yang tadi terus bergerak meronta-ronta. "Tadi gue mimpi, serem banget, kayak ketindihan gitu," ucap Tara lemah. Pemuda berwajah manis itu masih mencoba mengatur nafasnya. "Lu tadi sampai teriak-teriak, Ra," celetuk Yusuf. "Iya, kita sampai kaget banget pulang dari masjid denger lu teriak-teriak." Tian membantu Tara untuk duduk. "Ini deh bang, minum dulu." Jeviro memberikan segelas air putih untuk Tara. "Makasih ya Jeff." "Lu mimpi apa, Ra?" tanya Yusuf. "Gue mimpi dicekik sama makhluk tinggi, gede, hitam, terus mukanya tuh serem banget. Cuma ada mulut doang semuka-muka. Mulutnya serem, kayak siap buat nelan gue." "Syukur ternyata cuma mimpi." Tara menghela nafasnya. "Dan bersyukur lu bisa bangun lagi, Ra. Mendingan kita cari sarapan yuk bareng-bareng." Yusuf memberi usulan dan disetujui oleh yang lainnya. Namun tak ada yang menyadari, di bawah ranjang tempat tidur Tara terdapat sosok menyeramkan yang sedari tadi memperhatikan mereka. Matahari bersinar sangat terik. Udara di luar terasa panas, membuat siapapun tidak betah untuk berlama-lama di luar ruangan, terutama di bawah sinar matahari. Dimas baru saja menyelesaikan tugasnya membuat laporan KKN. Setelah memarkirkan motornya pada garasi, pemuda berkumis tipis itu berjalan terburu-buru masuk ke dalam rumah kos.
Gila, panas banget di luar. Dimas melepaskan sepatunya. Tubuhnya sangat gerah dan kulitnya terasa terbakar matahari. Kemudian Dimas menuju dapur untuk meneguk air putih dingin dari lemari es. Suasana kos seperti biasa selalu lenggang di siang hari. Para pekerja sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Sementara Jeviro dan William sama sibuknya dengan laporan KKN. Namun dugaannya ternyata salah, karena telinganya mendengar dua orang yang sedang berbincang pada salah satu kamar. Gimana eksekusi kemarin? Aman, gak bakal ada yang tahu kalau Yudis dibunuh. Pasti dikira mati karena bunuh diri. Terus nanti malam lu jadi? Jadilah, gue udah kagak sabar buat ngabisin Vea. Waktu Januar juga gak ada yang curiga kan? Polisi gak nemuin bukti satupun. Hahaha, emang pada bodoh sih. Padahal jelas-jelas gue yang ngabisin dia. Emang pada bego sih polisinya. Kemudian dua orang itu tertawa. Dimas mematung di tempatnya. Telinganya tak salah dengar kan? Ia baru saja mendengar percakapan dua orang temannya yang sepertinya sedang merencanakan pembunuhan. Suaranya memang tidak kencang, namun dapat dengan jelas terdengar oleh Dimas. Mungkin dua orang itu pikir kalau kos sepi, sehingga bisa mengobrol dengan santai. Namun sungguh sial, ternyata didengar oleh Dimas. Dan Dimas sangat mengenal suara siapa saja yang tadi ia dengar. Dimas ketakutan, tubuhnya gemetaran. Bahkan air mata sudah mengenang di pelupuk matanya. Ternyata selama ini teman kosnya sendiri yang merupakan dalang di balik banyaknya kasus kematian yang terjadi. Dimas masih belum bisa menerima kenyataan yang ada. Dengan langkah lemas, Dimas berjalan menuju kamarnya. Tangannya mengusap rambut dan wajahnya dengan kasar. Dibukanya ponsel untuk mencari berita tentang kematian Yudis. Dan benar saja, ia menemukan berita kematian Yudis pada sebuah base salah satu kampus di aplikasi Twitter. Diberitakan bahwa seorang mahasiswa bernama Yudhistira ditemukan tewas di sebuah kamar kontrakan. Yudis bunuh diri dengan cara gantung diri. Dugaan sementara penyebab bunuh diri Yudis karena depresi sebagai mahasiswa tingkat akhir. Dimas meremat ponselnya dengan kuat. Nafasnya masih tidak beraturan. Serasa puluhan belati tak kasat mata menghujam dadanya. Sangat sesak, bahkan untuk bernapas saja terasa sulit. Sebuah kenyataan yang baru saja ia ketahui, sangat tidak bisa diterima akal sehatnya. Tanpa Dimas sadari, dua orang tadi mengetahui bahwa rencananya didengar oleh Dimas dan sangat yakin bahwa Dimas mendengar seluruh pekerjaan. Hanif sudah sampai di kos. Si paling muda itu meninggalkan flash disk di laci meja kamarnya. Hanif terus merutuki sifat cerobohnya yang mengakibatkan ia harus bolak-balik Bandung-Jakarta hanya untuk mengambil flash disk yang berisi tugas-tugas kuliahnya. Lu kenapa gak minta tolong buat dipaketin aja sih, Nif? Dimas terus geleng-geleng kepala melihat kelakuan Hanif yang merepotkan diri sendiri itu. Gak apa-apa lah bang, sekalian Hanif juga pengen nginep sehari 2 hari di sini. Di rumah bete banget bang, ayah sama ibu lagi gak di rumah, lagi pada ke Garut, soalnya ada anaknya tante yang nikahan. Hanif yang merupakan anak tunggal memang selalu merasa kesepian karena di rumah sendirian. Padahal di sini angker, tapi lo kangen ya? Jeviro tertawa. Enggak gitu bang Jeff, di sini angker tapi banyak teman. Kalau di rumah bener-bener sendirian. Gue kirain lu kangen sama setan-setan di sini, Nif. Dimas ikut meledek adik termudanya itu. Katanya abis ada yang dibunuh ya bang di kos yang dekat masjid itu, tanya Hanif. Dimas langsung teringat pada kejadian kemarin tentang percakapan 2 orang temannya yang tak sengaja ia dengar. Iya Nif, namanya Januar, sekarang kosnya kosong, pada pindah orang-orangnya. Jeviro menjawab dengan santai. Ngeri amat ya bang, sekitar sini sering banget ada yang meninggal gara-gara bunuh diri atau dibunuh gitu. Udah gitu polisinya juga gak bisa nangkap siapa pelakunya kan bang, karena gak ada barang bukti dan saksi. Gimana kalau ternyata pembunuhnya tuh tinggal deket sini?
Pertanyaan Hanif semakin membuat keringat dingin berlomba membasahi dahi Dimas. Ia tahu betul siapa saja dalang di balik pembunuhan Januar dan beberapa kasus pembunuhan di sekitar, dan pelakunya memang tinggal sangat dekat dengan mereka. Ngeri juga ya kalau pelakunya tinggal di daerah sini, kan dia mainnya bersih tuh. Gue takut bakalan ada sorban selanjutnya. Jeviro menimpali. Semoga gak ada deh korban selanjutnya. Lirih Dimas, entah mengapa perasaannya tidak enak. Gue mau balik ke kampus lagi ya. Jeviro pun langsung bangun dari duduknya. Lu gak kemana-mana lagi, Dim? Lanjut Jeviro. Udah beres semua tadi, Jeff. Jeviro pun mengangguk mendengar jawaban Dimas. Kemudian pemuda berlesung pipi itu langsung melangkahkan kakinya menuju garasi dan mengeluarkan motor miliknya. Seorang pemuda membawa 1 cup es kopi americano. Kebetulan sekali ia melihat Hanif yang masih di kos. Sepertinya si paling muda ini ada keperluan di luar, karena sekarang Hanif sedang memakai kaos kaki. Nif, bisa tolong kasih kopi ini nggak buat Dimas? Ucap pria tersebut. Boleh bang, sini. Hanif pun bangun dari duduknya. Nggak apa-apa nih Nif, lu nggak lagi buru-buru kan? Nggak kok bang, cuma mau ke perpus kampus doang. Hanif kelupaan ngembalin buku. Oh gitu, tolong kasih ke Dimas ya Nif. Tapi jangan lu bilang dari gue. Dimas lagi kesel sama gue Nif. Gue pengen minta maaf aja ke dia. Beres bang. Ya udah, Hanif ke kamar Bang Dimas dulu ya bang. Tanpa rasa curiga, Hanif pun langsung menaiki tangga untuk menuju kamar Dimas yang berada di lantai 2, tepatnya di kamar nomor 7. Thanks banget ya Nif. Pria yang memakai hoodie hitam itu tersenyum, menunjukkan seringainya yang menyeramkan. Kemudian ia keluar dari rumah kos untuk melanjutkan misinya. Bang Dimas. Hanif mengetuk pintu kamar Dimas. Iya Nif. Dimas pun membuka pintu kamarnya. Dilihatnya Hanif membawa 1 cup es americano. Ini bang, kopi buat abang. Hanif menyodorkan kopi tersebut kepada Dimas. Wih, tumben amat Nif. Makasih ya. Dimas pun dengan senang hati memberi kopi pemberian Hanif. Sama-sama bang. Ya udah, Hanif mau pergi dulu ya bang. Mau ke perpus kampus ngembaliin buku. Setelah itu, si pemuda bertubuh mungil itu beranjak pergi dari depan kamar Dimas. Di dalam kamarnya, Dimas kembali mengerjakan tugas. Diletakkannya kopi pemberian Hanif di atas meja. Kemudian Dimas kembali fokus pada laptopnya. Sembari mengerjakan tugasnya, Dimas menyeruput es americano yang terasa sangat menyegarkan. Sedikit demi sedikit, Dimas menyeruput es kopi berwarna hitam pekat itu. Hingga kemudian Dimas merasakan dadanya sangat sesak. Nafasnya mulai terasa berat. Perlahan, bukan hanya sesak yang ia rasakan, namun juga nyeri yang hebat pada rongga paru-parunya. Tubuh Dimas terperosok jatuh ke lantai. Nafasnya semakin sesak. Bahkan setiap ia menarik nafas yang dirasakan justru semakin nyeri. Mata Dimas melirik ke arah kopi yang baru saja ia minum. Namun rasanya tidak mungkin pemuda sepolos Hanif menaruh racun pada minumannya. Di lantai bawah, seseorang baru saja masuk ke dalam rumah kos, hendak mengambil ponselnya yang tertinggal di kamar. Dan setelah mendapatkan ponselnya, pemuda tersebut kembali keluar dari area kos. Ia tak mengetahui bahwa salah satu temannya sedang meregang nyawa. Suasana kos sangat sepi. Di dalam kos hanya ada Dimas di lantai atas. Sebuah langkah kaki mendekati kamar Dimas, kemudian membuka pintu kamar Dimas dengan perlahan. Halo Dim, enak kan kopinya? Ucap pria tersebut sembari menunjukkan seringainya. Di hadapannya dapat ia lihat salah satu temannya itu tengah kepayahan menghadapi sakaratul maut yang baru saja ia ciptakan. Luh, ucap Dimas dengan nafas yang tersenggal. Hahaha, ini bukan kerjaan Hanif, dia gak tahu apa-apa. Lu mau tahu kan kenapa lu gue racunin? Pria dengan hoodie hitam itu berjongkok supaya semakin dekat dengan Dimas. Gue tahu kalau kemarin lu dengar semua obrolan gue sama partner gue, Dimas Rajendra.
Dan menurut gue, lo itu berbahaya. Lo bisa bongkar semua rahasia gue kapan aja. Dimas menatap nyalang temannya di hadapannya itu. Setahu Dimas, temannya ini sangat baik dan perhatian kepada siapapun. Selain itu, pemuda di hadapannya ini juga sangat murah senyum dan ramah. Tak pernah terlintas sedikit pun dalam benaknya bahwa pemilik suara yang kemarin tengah merencanakan hal keji itu adalah pria baik di hadapannya ini. Dan tak pernah terbayangkan oleh Dimas bahwa temannya ini yang akan mengantarkan dirinya menjemput ajal. Sebenarnya gue gak kepingin masukin lu ke dalam list korban gue, tapi karena lu dengerin semua rahasia gue, jadi lu harus mati. Seringai masih terus tercetak jelas di wajahnya. Kalau lu ada kata-kata terakhir, boleh lu ucapin sekarang juga. Dimas mulai merasakan kesadarannya menipis. Nafasnya semakin sulit dan nyeri pada paru-parunya semakin terasa hebat. Pemuda berhoodie hitam itu melihat temannya yang sekarat dengan wajah yang tenang dan perasaan bahagia. Kemudian saat Dimas meregang nyawa, ia melangkah keluar menuju kamarnya, meninggalkan Dimas menjemput ajalnya. Beberapa menit kemudian, pria tersebut kembali ke kamar Dimas berdua dengan partnernya, membawa 2 cup kopi. 1 cup adalah es americano, sementara yang satu lagi adalah es kopi latte. Kopi americano beracun di meja isinya dibuang ke dalam saluran kloset, diganti dengan americano yang masih utuh dan tanpa racun. Sementara es kopi latte tersebut ia buang separuhnya dan dicampur dengan racun yang sama dengan yang ia gunakan untuk membunuh temannya. Dapat ia lihat, Dimas sudah tergeletak tak bernafas. Kemungkinan Dimas sudah menjumpai ajalnya beberapa menit yang lalu. Dengan langkah cepat, sang partner memasang tali pada langit-langit kamar Dimas. Setelah tali sudah terpasang dengan kuat, dengan susah payah keduanya menjerat leher Dimas dengan tali yang menggantung. Ketika nanti ditemukan, maka Dimas seolah gantung diri setelah meminum racun. Pukul 4 sore, satu persatu para 407 squad mulai kembali pulang ke rumah kos. Kecuali Tara yang masih ada jadwal pemotretan. Di luar langit sudah mulai mendung, sehingga para 407 squad yang tidak mempunyai kepentingan di luar segera pulang ke rumah kos. Di dapur, Yusuf sedang membuat mie rebus rasa soto, sementara Jeviro sedang menjemur pakaiannya. Johan dan Tian yang sedang mandi di kamar mandi. Di ruang utama ada Hanif yang sedang memakan ramen sembari menonton Naruto. Sementara di luar ada William yang sedang menyiram tanaman. "Ini si Dimas lagi di luar belum pulang?" tanya Yusuf yang dari tadi tidak melihat temannya itu. "Nggak tahu bang, tadi siang mah Bang Dimas di kos," sahut Hanif, dan Yusuf menganggukkan kepala mendengar jawaban Hanif. "Mungkin si Dimas lagi keluar kali bang," sahut William yang sudah selesai menyiram tanaman. Seorang pemuda sedang bertukar pesan dengan partnernya. Suasana kos sedang ramai. Tidak mungkin ia membicarakan aksinya dengan obrolan langsung. Impostor 1. Udah malam, tapi masih belum ada yang tahu kalau Dimas tewas di kamarnya. Impostor 2. Semuanya pada positive thinking, ngiranya Dimas lagi di luar, padahal anaknya udah gak ada. Impostor 1. Seperti biasa, kita yang tenang-tenang aja. Impostor 2. Siap, gue kan belajar acting dari lu. Seringai tercetak jelas di wajahnya. Ia sudah tidak sabar melihat momen-momen seru ketika para 407 squad menemukan mayat Dimas. Semenjak sore hingga larut malam, hujan tak henti-hentinya mengguyur dengan sangat deras. Petir pun bersaut-sautan dengan suara yang sangat menggelegar, membuat siapapun enggan untuk keluar rumah. Ini si Dimas mudik ke rumahnya apa gimana sih? Kagak ngabarin gue, sampai jam segini belum pulang juga loh. Tian mulai merasa cemas. Pasalnya sekarang sudah pukul 11 malam, namun Dimas masih belum kembali ke kos. Coba ditelepon aja bang, mungkin si Dimas kelupaan ngabarin elu. Tara memberi saran. Pemuda berwajah manis itu sedang sibuk memakan cemilan. Udah Ra, tadi HP-nya gak aktif. Gue coba telepon dari tadi.
Tian meletakkan ponselnya. Ia sudah berkali-kali mencoba menghubungi Dimas, namun ponsel Dimas mati. Tumben banget si Dimas ngilang gini, celetuk Johan. Lagi patah hati kali anaknya, jadi mau ngilang dulu, Yusuf menimpali. Mana di luar hujan deras. Tian masih belum bisa tenang. Ia adalah yang paling tua di sini. Maka Tian bertugas untuk selalu memastikan bahwa adik-adiknya stay di kos sebelum jam 11 malam. Motornya ada kagak di garasi? Tanya Tara yang sedang memakan cemilannya. Motornya sih ada. Tadi gue udah cek. Apa dia keluar naik ojol kali ya? Tian masih terus memikirkan Dimas. Bang, si Dimas udah pulang belum ya? Charger laptop gue di kamarnya Dimas. Tadi pagi sih Dimas minjem gara-gara charger laptop dia error. Jeffiro keluar dari dalam kamarnya. Belum Jeff, diteleponin juga kagak aktif nomornya, balas Tian. Waduh gimana ya bang, mana gue lagi nugas penting banget nih. Jeffiro mengusap wajahnya. Coba deh lu ke kamar Dimas, barangkali ada di sana charger lu. Tara memberi usulan. Dikunci kagak tuh pintu kamarnya? Ucapan Johan membuat Jeffiro kembali ragu. Gue coba dulu deh ya bang, soalnya penting banget nih tugas gue. Jeffiro hendak naik ke lantai atas, namun ia hentikan langkahnya. Bang, anterin gue dong, gue takut buka-buka kamar orang tanpa izin. Takut ada yang hilang, ntar disangka gue yang ngambil. Iya dah, ayo sama gue mau sekalian tidur nih. Yusuf berjalan menghampiri Jeffiro. Tumben amat jam segini udah mau tidur cup, celetuk Tian. Ngantuk gue bang, tumben banget ya. Kemudian Yusuf dan Jeffiro pun menaiki anak tangga satu persatu. Lampu kamar Dimas masih mati. Perlahan Jeffiro menekan gagang pintu kamar Dimas, sementara Yusuf berada di belakang Jeffiro, menemani pemuda berlesung pipi itu. Kamar Dimas benar-benar gelap sehingga Jeffiro harus menyalakan lampu. Ya Tuhan. Polisi dan tim forensik sedang menyelidiki tempat ditemukannya mayat Dimas. Kamar Dimas yang terletak di lantai 2 kos 407 menjadi pusat penyelidikan polisi. Mayat Dimas ditemukan dengan sebuah tali tambang yang menjerat lehernya, menggantung di langit-langit kamarnya. Polisi menggeledah kamar Dimas guna mencari bukti-bukti lain, dan menurut hasil penyelidikan ditemukan sebuah cup kopi rasa latte berukuran medium yang terkandung racun cyanida di dalamnya. Sementara satu cup kopi americano dinyatakan bersih dari benda berbahaya tersebut. Pada cup kopi latte ditemukan banyak sidik jari Dimas, sementara pada cup kopi americano ditemukan pula sidik jari Hanif yang merupakan teman satu kos Dimas. Seluruh 407 squad sedang berkumpul di ruang utama. 7 pemuda itu baru saja selesai setelah diinterogasi oleh para pihak kepolisian, terutama Hanif yang sidik jarinya banyak ditemukan pada cup kopi americano, meski kopi tersebut bersih tidak ada racun di dalamnya. Beberapa jam yang lalu, Jeffiro yang hendak mengambil charger miliknya yang dipinjam oleh Dimas secara perlahan membuka kamar Dimas. Ada Yusuf di belakangnya yang menemani. Untung saja kamar Dimas tidak dikunci. Jeffiro pun bernapas lega. Akhirnya ia bisa melanjutkan mengerjakan tugasnya yang sempat tertunda karena laptopnya kehabisan daya baterai. Setelah pintu terbuka, kamar Dimas sangat gelap sehingga Jeffiro harus menyalakan lampunya. Setelah lampu dinyalakan, nampaklah semua yang ada di kamar Dimas, termasuk sesuatu yang membuat jantung Jeffiro dan Yusuf terasa jatuh ke tanah saat itu juga. Ya Tuhan, teriak Jeffiro secara refleks saat ia lihat dengan mata kepalanya sendiri sesuatu yang sangat mengerikan di depannya, lebih mengerikan dari hantu apapun yang pernah ia lihat. Astagfirullah. Yusuf pun sama terkejutnya. Ia merasakan tungkainya lemas seperti tak bertenaga. Apa yang ia lihat di kamar Dimas sangat-sangat mengerikan.
Dimas, ya Tuhan, Dimas. Jefiro mencoba berteriak sebisanya, sementara air mata sudah membanjiri wajahnya. Pemuda berlesung pipi itu langsung menangis meraung. Ada apaan, Jeff? Tanya William keluar dari kamarnya karena mendengar teriakan Jefiro. Will, panggil yang lain, Will. Yusuf yang terduduk di lantai mencoba memberi perintah kepada William. Ada apaan, Bang? Karena penasaran, William pun menghampiri Yusuf dan Jefiro. Kepalanya menoleh ke kamar Dimas. Astaga, ya Tuhan. William sama terkejutnya. Bang Tian, Bang Tara, Bang. William pun langsung panik, memanggil semua yang ada di lantai bawah. Ia sampai lupa siapa saja nama abangnya. Apaan, Will? Ada penampakan lagi? Tanya Johan yang masih duduk di ruang tamu. Bang Dimas. William tergagap. Ia sangat panik dan ketakutan. Dimas masih di luar kan, Will? Tian mengenyitkan dahinya. Bang, ayo bang, ke kamar Dimas, bang. William yang sudah mulai menangis sehingga semua yang ada di ruang tamu pun langsung berlari menuju lantai atas. Di depan kamar Dimas ada Jefiro dan Yusuf yang sedang menangis kencang. Kedua pemuda itu terduduk di lantai. Ada apa, Cuk? Tara menghampiri Jefiro dan Yusuf. Namun Yusuf hanya menunjuk ke dalam kamar Dimas dengan jari telunjuknya. Semua orang pun langsung menengok ke dalam kamar Dimas. Astagfirullah, ya Tuhan, Dimas. Semua orang langsung terduduk karena terkejut. Air mata langsung keluar dengan sendirinya tanpa diminta. Lantai 2 langsung dipenuhi isak tangis yang saling bersahutan. Bang, ada apa? Kenapa pada nangis? Hanif keluar dari kamarnya. Si paling muda itu tadi sudah tertidur dengan pulasnya, sampai kemudian mendengar suara tangisan yang kencang dari luar kamarnya. Awalnya Hanif pikir suara mengerikan seperti biasanya, namun karena penasaran, Hanif pun membuka pintu kamarnya. Dan kemudian Hanif melihat para abangnya sedang menangis di depan pintu kamar Dimas. Nif, sini kamu, Nif. Johan langsung menghampiri Hanif dan memeluk adik bungsunya itu. Hanif pun semakin bingung dengan situasi yang ada. Ada apaan sih, Bang? Hanif masih terlihat kebingungan. Dimas, Nif. Yusuf menjawab sembari menangis terisak. Iya, Bang Dimas, kenapa, Bang? Perasaan Hanif sudah tidak enak. Entah mengapa, namun ia merasa sesuatu tidak baik terjadi pada abangnya itu. Hanif pun menengok ke dalam kamar Dimas, dan apa yang dilihatnya seolah membuat jantungnya lompat dari tempatnya. Hanif menangis kencang, bahkan hampir pingsan. Dimas Rajendra yang dikenal sangat baik, ramah, sopan dan berprestasi ditemukan gantung diri di dalam kamar kosnya. Tubuh Dimas sudah putih pucat. Kemungkinan Dimas sudah meregang nyawa dari beberapa jam yang lalu. Telepon polisi aja, Jefiro memberi saran. Iya, bentar gue telepon polisi. Tara merogoh saku hoodie berwarna abu-abunya untuk mengambil ponsel. Nanti ribet kalau manggil polisi, Tian bersuara. Tapi bang, kalau nggak manggil polisi nanti dikira Dimas dibunuh sama kita-kita. Johan tidak setuju dengan ucapan Tian tadi. Cepetan, Ra, telepon polisi. Yusuf memberi perintah kepada Tara. Tak lama kemudian telepon pun tersambung. Tara melaporkan bahwa ditemukan mayat bunuh diri di kos 407. Gimana, Ra? Tanya Johan setelah telepon terputus. Katanya lagi OTW ke sini. Tara masih menangis terisak. Mendungnya langit dan derasnya hujan di luar seolah turut berduka atas meninggalnya salah satu insan terbaik. Semua yang ada di situ saling berpelukan, berbagi rasa sedih yang mereka rasakan. Teman baik mereka harus pergi dengan cara yang mengenaskan. Namun berbeda dengan sang pelaku yang mencoba berakting seolah ikut sedih. Polis lain sudah terpasang membentang di sepanjang jalan untuk membatasi para warga yang mendekat ke arah lokasi supaya tidak merusak tempat kejadian perkara. Ibu Irina datang ke kos saat diberitahu bahwa ada salah satu anak kosnya yang meninggal. Wanita berusia 32 tahun itu menangis histeris.
terutama saat ia saksikan tubuh Dimas yang sudah kaku dan ditutupi oleh selembar kain putih. Meski hujan masih turun dengan derasnya, namun para warga sekitar tetap berdatangan di sekitar kos 407. Ini bukanlah kali pertama terjadinya kasus kematian misterius di wilayah mereka. Akhir-akhir ini memang marak sekali kasus pembunuhan atau bunuh diri. Halo Mahes, Jeviro menelpon Mahesa yang masih di Semarang. Rencananya pemuda berkacamata itu baru akan kembali ke kos beberapa hari sebelum perkuliahan aktif. Iya Bang Jeff, ada apa Bang? Mahesa dapat mendengar suara Jeviro yang menangis. Dimas Dimas udah gak ada. Jeviro yang semula menahan isakannya, kini akhirnya lolos juga. Ia tidak tega untuk mengatakan bahwa teman seumurannya itu telah berpulang ke sisi Tuhan. Bang Jeff, jangan bercanda deh, gak lucu Bang. Terdengar suara Mahesa yang terdengar naik. Gue gak bercanda Hes, Dimas meninggal Hes, dia bunuh diri. Suara Jeviro semakin pelan. Ia tak kuasa mengatakan semua kenyataan yang ada. Bang, yang bener Bang. Di seberang sana Mahesa langsung terduduk lemas. Ia langsung menangis kencang. Masih belum percaya dengan yang dikatakan oleh Jeviro. Namun Mahesa tahu kalau Jeviro tidak pernah berbohong. Mahesa langsung mematikan sambungan telepon, memakai pakaian yang layak, dan memutuskan untuk langsung menuju Jakarta saat itu juga. Kebetulan sekali jadwal pesawat terakhir 1 jam lagi, meski harga tiketnya jauh lebih mahal dibandingkan biasanya. Mahesa hanya berharap dapat sampai Jakarta secepat yang ia bisa. Sementara Juna, pemuda yang berasal dari Tangerang itu sudah sampai kos 10 menit yang lalu. Juna pun sama histerisnya. Ia menangis kencang saat melihat jasad Dimas yang sudah tertutup kain putih. Tak ada yang tidak sedih menyaksikan Dimas yang begitu baik harus meregang nyawa dengan cara yang mengenaskan. Bang, bangun bang. Hanif masih berada di sisi jasad Dimas, memegang tangan dingin Dimas dengan sangat erat. Abang katanya pengen ngajakin Hanif buat mancing hari Minggu besok. Pemuda paling muda itu masih terus terisak. Hanif memang paling dekat dengan Dimas. Tak heran jika ia merasa sangat terpukul akan kepergian abangnya itu. Sementara Tara menangis kencang di kamarnya setelah menelpon Mahesa. Jeviro masuk ke dalam kamar Tara untuk menenangkan Tara. Meski akhirnya Jeviro pun ikut menangis terisak. Bang Dimas, Juna sama terisaknya. Pemuda bermata bulat itu berada di sisi lain tubuh Dimas, menggenggam tangan dingin Dimas. Mimpi apa Hanif kemarin ya harus lihat Bang Dimas kayak gini? Hanif masih terus meracau. Kehilangan Dimas sama seperti kehilangan keluarganya. Langit terus mendung. Bahkan hingga kini sudah pukul 10 pagi, namun suasana masih terasa kelabu. Jasad Dimas akan segera dikebumikan. Keranda yang membawa Dimas sudah sampai di pemakaman umum setempat. Orang tua Dimas yang merupakan pedagang yang menetap di Jakarta akhirnya memutuskan untuk memakamkan putranya di Jakarta, tidak dibawa pulang ke kampung halaman mereka di Bogor. Suasana duka sangat kental mengantar kepergian Dimas. Bahkan langit yang mendung seolah ikut berduka. Mungkin langit pun terkejut. Tamu yang seharusnya tidak datang hari ini harus naik ke surga secara tiba-tiba. Saat jasad Dimas sudah masuk ke dalam liang sempit yang akan menjadi rumah baru untuk Dimas, tangisan Tara, Jeviro, William, dan Mahesa semakin terdengar pilu. Sementara Hanif sudah pingsan, si paling muda itu tidak kuasa mengantar kepergian abang kesayangannya. Johan dan Yusuf membantu Hanif menuju mobil. Kedua pemuda itu sama terisaknya. Juna terduduk di samping pusara Dimas, sementara Tian menjadi salah satu yang meletakkan jasad Dimas di tempat peristirahatan terakhirnya. Meski hatinya hancur berkeping-keping. Sedikit demi sedikit, tanah pemakaman mulai menimbun tubuh Dimas.
hingga akhirnya tertutup sempurna menjadikan sebuah gundukan baru. Di salah satu ujungnya terdapat nisan dan foto Dimas yang sedang tersenyum dengan tampannya. Keluarga Dimas, para dosen dan teman-teman kuliah menabur bunga di atas tanah makam Dimas. Para 407 squad pun ikut menaburkan bunga. Bahkan Hanif yang sudah siuman dari pingsannya ikut menaburkan bunga dengan dibantu Johan. Perpisahan yang terlalu cepat. Rasanya mereka ingin sekali menyalahi takdir. Ingin sekali pemuda yang terbaring di bawah sana untuk segera bangun kembali seperti sedia kala. Namun semua hanya angan semata, karena Dimas telah beristirahat dengan tenang. Pemuda berwajah manis dengan kumis yang tipis itu tidak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang pernah mengenalnya. Mulai hari ini tak akan pernah ada lagi celotehan Dimas, suara merdunya ketika bernyanyi, atau sekedar keluhan-keluhannya ketika diganggu para penunggu usil kos 407. Seuntai doa telah selesai dibacakan. Kemudian satu persatu para pelayat itu berjalan pulang menjauh dari area pemakaman karena langit yang semakin mendung. Tapi para 407 squad masih tetap di tempatnya, seolah tidak ingin pulang dan meninggalkan Dimas seorang diri, saling berpelukan, menumpahkan segala kesedihan yang teramat pedih untuk dirasakan. Hujan deras akhirnya turun juga. Dengan terpaksa, ke-9 pemuda itu pulang dari rumah abadi Dimas, melepaskan teman terbaiknya dengan perasaan tak bisa digambarkan. Selamat jalan Dimas Rajendra,